Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel baru saya, teman-teman. Channel baru saya ini akan menceritakan tentang pengalamannya teman saya. Ini saya dapat cerita dari teman saya yang bernama Mas Rofi ya. Jadi Mas Rofi ini punya pengalaman seru, teman-teman. Lebih tepatnya temannya Mas Rofi sih, sahabatnya Mas Rofi yang bernama Mas Agus. Jadi mereka ini sahabatan udah lama ya, kerja bareng juga. Nah, suatu saat mereka ini pengen jalan-jalan, pengen beli sepatu gitu. Dan mereka kan juga anak band, musisi kan ya. Jadi mereka pengen dandan. Ini cerita sebelum pandemi ya, 2 apa 3 tahun yang lalu gitu. Nah, mereka ini berencana pengen belanja nih, pengen beli sepatu di kota sebelah, di kota Kediri lah. Nah, mereka janjian, Prof, gimana kita jadi keluar nggak? Kita jadi jalan-jalan nggak besok? Kata Mas Agusnya ke Mas Rofi. Oke, kalau jadi besok kita berangkat ya. Kita berangkat jam berapa? Besok jam 9 pagi aja, kita kan jalan-jalan, jalannya jauh. Juga kita pengen muter-muter kan ya. Oke lah, besok jam 9 tak jemput ke rumahmu ya, kata Mas Rofinya. Oke, siap, besok aku tunggu di rumah ya, Mas Agus bilang gitu. Akhirnya keesokan harinya sekitar jam 8, Mas Rofi telepon Mas Agus nih buat mastiin. Gus, gimana, jadi kan? Oh iya, jadi dong. Ini aku juga udah mau siap-siap. Ini udah selesai mandi. Gitu kata Mas Agus. Oke, siap. Habis ini aku meluncur sana ya. Oke, Rof, tak tunggu ya, kata Mas Agusnya gitu. Akhirnya Mas Rofi pun berangkat naik motor ke rumah Mas Agus, jemput Mas Agus. Mereka mau berangkat boncengan bareng nih. Mereka berangkat dari rumah Mas Agus. Terus di perjalanan mereka ngobrol-ngobrol, tanya jawab. Di sepanjang perjalanan mereka cuma bercanda-bercanda aja. Emangnya kamu pengen beli apa toh, Gus? Kata Mas Rofi. Aku pengen beli sepatu, Rof. Udah usang sepatuku, udah jelek gitu, katanya Mas Agus nih. Oke, kita kesana dulu ke toko itu. Oke, Rof, kamu yang tahu tokonya ya. Nah, sama Mas Rofi ini dianterin ke toko ya langganannya Mas Rofi lah, langganan. Akhirnya Mas Agus milih-milih kan. Ternyata itu nggak ada yang cocok buat Mas Agus, itu nggak cocok lah. Terus ke toko lainnya lagi nggak cocok lagi. Muter-muter di kota Kediri nggak ada yang cocok katanya. Ya udahlah, Prof, kita pulang aja. Dari tadi kita muter-muter nggak ada yang cocok. Akhirnya mereka itu perjalanan pulang. Akhirnya mereka pulang kan ya. Di perjalanan mereka ngobrol lagi. Panjang perjalanan pulang mereka ngobrol. Mas Agus bilang ke Mas Rofi, Rof, seumpama besok kita muter lagi gimana? Kita belanja lagi, kita muter ke ya di lokal, di kota mereka sendiri.
Oke, besok jam berapa? Besok pulang kerja aja. Soalnya besok kan masuk kerja. Oke, siap. Jadi kita pulang kerja langsung aja ya. Nggak usah pulang ke rumah dulu, kata Mas Robi. Iya, Rof. Besok langsung aja, asal Mas Agus gitu. Akhirnya keesokan harinya, setelah mereka sampai di rumah, mereka ketemu di pekerjaan mereka. Mereka satu tempat kerja nih ya. Mas Agus bilang, Rof nanti jadi ya? Ya Gus, jadi. Akhirnya mereka kembali kerja. Dan setelah waktu jam pulangnya sekitar jam 3 itu mereka udah pulang, udah persiapan pulang. Mas Rofi manggilin Mas Agusnya, Gus, yuk persiapan berangkat yuk, kata Mas Rofi. Oke, ayo. Kita nggak langsung pulang ya, kita langsung muter aja ya, kata Mas Rofi. Iya, kita langsung muter aja, bentar aja kok. Kita nyari-nyari sebentar aja, kata Mas Agus. Dari tempat kerja mereka berangkat, muter-muter di kota sini aja, dekat-dekat sini aja. Ya karena niatnya mereka cuma muter-muter, akhirnya bener-bener muter-muter terus. Nyoba di toko nggak cocok, nyoba lagi di toko lagi nggak cocok lagi. Di saat Mas Agusnya pun hampir menyerah, ya udah kapan-kapan aja santai gitu. Ya udah kita pulang aja wes, kata Mas Rofinya. Oke Gus, kita pulang aja. Di perjalanan pulang Mas Rofi itu kayak ngeliat tukang sol sepatu gitu. Di tempat sol sepatu itu kan banyak dagangannya ya, sepatu yang ditumpuk-tumpuk, digantung-gantung gitu. Ini Mas Agus ngajakin berhenti tiba-tiba. Rof, berhenti Rof, kita coba lihat tukang sepatu itu, kayak tadi ada yang bagus. Rofi pun berhenti, putar balik kan ya ke tukang sol sepatu itu. Dan Mas Agusnya pun langsung cobain sepatu yang dia lihat saat jalan tadi. Langsung dicoba, langsung pas juga. Ya emang merek itu, model itu yang dipingini Mas Agus. Dan kebetulan juga dipakai Mas Agus itu dicoba langsung pas gitu. Dan akhirnya langsung dibelilah sama Mas Agus. Dia beli sepatu second. Jadi Mas Rofi tanya, beneran Gus kamu beli itu? Iya bener, ini beneran ya, udah ada yang cocok ya, soalnya dari kemarin nih kita udah muter-muter. Iya Rof, ini udah cocok, ini udah selesai Gi. Yuk kita pulang yuk. Setelah dibayar mereka buru-buru pulang karena hampir maghrib. Mereka buru-buru. Mas Rofi pun nganterin Mas Agus ya, nganterin pulang rumah Mas Agusnya. Setelah sampai di rumah Mas Agus, Mas Rofi pun langsung pulang, nggak mampir gitu. Nah setelah itu seperti aktivitas seperti biasa, mereka mandi, bersih-bersih dan apalah itu. Di malam itu setelah mandi, bersih-bersih di kamar, baru juga masuk di kamar, kunci pintu, Mas Agus itu kayak ada yang ketok-ketok jendelanya.
kenceng banget suaranya. Dibukain lah sama Mas Agus karena penasaran siapa sih. Ketok jendela orang kencengan. Dibuka, waktu dibuka itu ternyata ada sosok yang mukanya itu ya pucet gitu, pakai kemeja lengan panjang, pakai celana jeans, pakaian rapi lah, rapi banget, pakaiannya keren gitu kata Mas Agus. Tapi tiba-tiba sosok tersebut bilang, balikin sepatuku. Balikin sepatuku. Loh, kamu siapa? Balikin sepatuku. Terus ngilang gitu. Dan Mas Agus kan ini gemeter, keringat dingin, deg-degan, takut kan ya. Siapa itu tadi? Masih tercengang, belum bisa gerak apa gitu. Masih terpikir terngiang-ngiang. Akhirnya pintu jendela pun ditutup. Mas Agus ingin cerita ke orang tua, kok udah malam, gak enak juga. Akhirnya Mas Agus berdoa sebisanya. Terus dia tidur gitu. Gak bisa tidur nih, pasti kepikiran kan ya. Orang habis ketakutan. Tapi akhirnya ya berdoa, akhirnya ketiduran juga. Keesokan harinya pagi hari Mas Agus berangkat kerja. Dan di tempat kerja itu ketemu kan sama Mas Rofi. Langsung diceritain, Rof, semalam itu ada kejadian aneh. Kejadian apa? Kata Mas Rofi. Gini loh Rof, waktu kamu udah pulang, kamu bebenah, habis mandi malam gitu, ada yang gedor-gedor pintu. Tak bukain, ternyata hantu loh. Tapi pakai pakaian rapi, pakai celana jeans. Ya apa yang dilihat Mas Agus tuh diceritain semua ke Mas Rofi. Terus dia teriak gini loh, balikin sepatuku, balikin sepatuku. Aku takut loh. Nah, kamu menghayal aja, kata Mas Rofi. Ya karena Mas Rofinya juga nggak percaya sih. Kamu itu halusinasi gitu, kata Mas Rofi. Enggak Rof, aku serius. Dan mereka pun lanjutin kerja. Di malam berikutnya ini dan terjadi lagi nih. Ada lagi yang gedor-gedor tapi bukan di jendela Mas Agus lagi nih. Gedor-gedor kencang banget, gedor pintu kamar kali ini, bukan di jendela kayak yang kemarin kan. Dikiranya ya bapak atau ibunya lah. Akhirnya dibuka. Ternyata yang gedor-gedor itu sosok yang kemarin itu teman. Dengan pakaian yang sama, celana yang sama, raut muka yang sama, dan kata-katanya pun juga sama. Balikin sepatuku, balikin sepatuku. Terus ngilang. Ya sama kayak yang kemarin. Mas Agus pun gemeteran, ketakutan. Akhirnya berani nggak berani, Mas Agus nekat nih bangunin orang tuanya. Dan ternyata orang tuanya juga belum tidur, masih nonton TV. Belum malam banget, saya kira juga. Pak, sini Pak. Apa toh Gus? Malam-malam kok teriak-teriak. Sini Pak, tak kasih cerita gitu. Akhirnya si bapak pun ikut mendengar cerita di ruang tamu gitu. Mas Agus ceritanya itu di ruang tamu. Pak, tadi ada gini. Kemarin juga ada diceritain, semuanya diceritain sama Mas Agus. Kalau kemarin itu ketok-ketok jendela kamar, terus dibuka, ternyata minta sepatu, ada sosok itu minta sepatunya balikin. Terus hari ini
dari pintu kamar, ketok-ketok pintu kamar Pak. Sama kayak yang kemarin, balikin sepatuku gitu Pak. Lah kamu halusinasi Gus, kamu kecapean kali, kata si bapaknya. Enggak Pak, ini beneran. Kok gitu ya, ada apa ya? Emang ada apa Gus? Kamu bawa sepatunya siapa? Enggak Pak, aku enggak bawa sepatunya siapa-siapa. Kemarin itu aku beli sama Rofi, beli sepatu. Lah ya itu mungkin. Lah enggak mungkin. Emang kamu beli sepatunya siapa? Ya orang jualan Pak, di tukang sol. Oh, tak kirain kamu bawa sepatunya orang. Enggak lah Pak, beli aku. Dan keesokan harinya pun Mas Agus cerita juga ke Mas Rofi. Mas Rofi akhirnya penasaran juga, beneran gak sih? Tapi belum 100% percaya nih Mas Rofi ya. Jadi Mas Agus ini sekitar 1 minggu diteror, dapat teror seperti ini tuh sekitar 1 minggu teman-teman. Dan ternyata nggak hanya Mas Agus aja yang diteror, orang tuanya Mas Agus juga dapat teror 2 kali atau 3 kali. Ibunya juga dapat teror. Kalau si bapaknya setelah pulang dari pos kampling, saat itu jaga pos itu sama warga. Pulangnya waktu itu mau masuk ke gang, bukan gang, mau masuk halaman rumahnya, karena pos kampling kan pulangnya pasti malam banget kan. Itu ada yang berdiri gitu, kaget. Siapa kamu? Kata si bapaknya. Balikin sepatuku. Hilang gitu aja. Bapaknya deg-degan. Akhirnya buru-buru pulang masuk rumah nih. Bu, apa tuh Pak? Bukain Bu, cepet bukain. Kenapa tuh Bapak ini? Akhirnya dibukain pintu lah sama si ibunya. Dan langsung cerita, Bu, mungkin yang dibilang Agus benar. Aku tadi di depan rumah ketemu ini Bu. Masa sih Pak? Iya. Aku tadi juga Pak, dan ternyata si ibu tadi juga ditemuin. Di mana Bu? Di belakang rumah. Aku ditemuin juga Pak, rapi banget pakaiannya. Langsung bilang balikin sepatuku gitu. Dan akhirnya si bapak dan ibu ini langsung udah percaya. Kalau bapak dan ibu ini dapat teror itu 2 atau 3 kali gitu. Tapi kalau Mas Agusnya ini dapat teror itu setiap malam teman-teman, selama 1 minggu. Setelah 1 minggu, keluarga kan juga resah, risih, takut, karena suasana rumah juga kan mencekam banget tuh pastinya kan. Akhirnya malam itu Mas Agus langsung telepon ke Mas Rofi. Ini beneran udah menakutkan terornya. Bapak ibuku ini juga lihat, juga diteror. Oke Gus, besok aku ajak temanku, kata Mas Rofi. Siap, tak tunggu ya. Iya, akhirnya keesokan harinya di sore pulang kerja gitu, Mas Rofi datang sama temannya. Sebut saja namanya Mas Edi gitu, sebut saja Mas Edi.
Mas Rofi datang ke rumahnya Mas Agus sama Mas Edi. Masuklah Mas Rofi ini dan Mas Edi ini ke rumah Mas Agus. Mereka ngobrol-ngobrol. Mas Agus dan keluarga menceritakan semuanya, dari Mas Agus yang awalnya diketok jendela, pintu kamar, bapaknya yang dicegah, ibunya yang di belakang rumah ketemu. Semuanya diceritakan semuanya ke Mas Edi dan Mas Rofi untuk minta bantuan ke Mas Edi ini. Dan akhirnya Mas Edi ini pun berinteraksi dengan pemilik sepatu tersebut, ngobrol lah ya, katakan ngobrol gitu, bernegosiasi. Dan Mas Edi dapat sebuah cerita yang mengagetkan juga. Mas Edi langsung cerita ke Mas Agus dan keluarganya, Mas, itu sepatunya yang kemarin kamu beli sama Rofi, sepatu itu yang dimaksud. Loh, beneran tuh Mas? Kata Mas Agus. Iya. Kenapa, kok ada apa dengan sepatu ini? Kata Mas Agus nih. Ini Mas, tak ceritain. Itu sepatunya itu sama yang punya, yang tiap hari nemuin Mas itu buat bunuh diri. Bunuh dirinya karena putus cinta saat itu. Iya bener, putus cinta. Dia putus cinta, frustasi, terus berpakaian serapi mungkin, dan gantung diri dengan sepatu yang Mas beli itu. Tuh beneran tuh Mas? Iya, ini beneran. Terus gimana Mas solusinya? Kata Mas Agus. Biar maaf, solusinya agar bisa ngembaliin sepatu ini, itu dilarung Mas, harusnya dilarung itu. Ya emang nggak apa-apa Mas, ya kan yang nyuruh kan yang punya sepatu itu. Dan ternyata teman-teman, nggak cuma Mas Agus dan keluarganya, sebelumnya itu pemilik sepatu juga udah neror yang lainnya juga. Jadi sepatu itu udah berpindah-pindah tangan ke sana kemari dengan teror lagi. Akhirnya mungkin sama yang pihak pertama itu dijual, dibeli orang, diteror, dijual lagi, dibeli orang lagi, teror lagi, jual lagi, teror lagi, seperti itu. Dan akhirnya Mas Agus pun bertanya ke Mas Edi, Mas, ini biar gak ada korban lagi tuh gimana Mas caranya? Ya itu Mas, itu tadi dilarung, itu tadi. Beneran gak apa-apa, itu yang minta yang punya. Aku tadi juga bilang begitu ke yang punya, biar gak ada korban lagi gimana? Dilarung katanya. Oke Mas, siap. Ini sepatunya Mas bawa aja ya. Mas Agusnya kan karena takut, udah takut ya. Akhirnya sepatunya dibawain ke Mas Edi. Oh iya Mas, sepatunya tak bawa aja kalau Masnya udah takut. Siap Mas. Akhirnya mereka lanjut ngobrol-ngobrol lagi. Karena waktu udah malam, Mas Rofi dan Mas Edi pun sepakat untuk pulang ya. Mereka berpamitan, mereka pulang dan sepatunya dibawa Mas Edi. Mas minta tolong ya, dibawa dulu, kata Mas Agus. Iya Mas, tenang aja. Mas Rofi dan Mas Agus, Mas Rofi dan Mas Edi pun berpamitan, mereka pulang. Dan ternyata teman-teman, Mas Agus malam itu masih ditemui. Mas Agus masih ditemui sama pemiliknya. Tapi anehnya, Mas Agus nggak takut, nggak ada rasa takut, nggak deg-degan.
Ternyata pemilik sepatu itu nemuin Mas Agus cuma bilang terima kasih ya, sepatuku udah dibalikin. Padahal sepatu masih dibawa Mas Edi. Besok rencananya mereka mau, oh iya gitu, jawab Mas Agus, terima kasih udah dibalikin. Iya. Dan Mas Agus pun juga merasa aneh, kok nggak takut sih aku, nggak deg-degan kayak kemarin. Setelah itu pemilik sepatu itu pun langsung menghilang lagi. Dan keesokan harinya Mas Agus dan Mas Edi dan Mas Rofi berencana untuk melarung sepatu tersebut. Mereka janjian buat melarung di pantai. Prof, gimana? Jadi nggak kita larung? Oke siap, kapan kamu siapnya? Yuk, kita sekarang aja nggak apa-apa. Oke, aku telepon Edi dulu ya. Mas Rofi pun telepon Mas Edi. Gimana? Kita berangkat sekarang aja. Oke, aku tunggu di rumah, kata Mas Edinya. Dan Mas Rofi pun jemput Mas Edi untuk menuju ke rumah Mas Agus. Mereka berangkat pakai mobil bapaknya Mas Agus ya. Mereka berangkat bertiga di mobil, ngobrol ke pantai. Jalannya pasti naik turun, belok-belok, jalanan rusak gitu kan, udah biasa kan ya menuju pantai. Nah, sesampainya di pantai, mereka langsung mencari tempat yang sepi. Di tebing-tebing begitu, Mas Edi langsung ritual nih, langsung bermeditasi, berkomunikasi mungkin ya, dengan bantuan Mas Rofi dan Mas Agus. Karena sebelumnya Mas Edi itu bilang ke Mas Rofi sama Mas Agus, nanti bantuin pakai doa ya, jangan lupa bersolawat terus, kata Mas Edi. Iya. Dan mereka pun melanjutkan ritualnya. Setelah setengah jam ritual, kata Mas Rofi itu sekitar setengah jam, Mas Edi itu langsung melempar sepatu itu ke laut. Langsung dilempar dengan sholawat melemparnya. Setelah selesai, Mas Edi sama Mas Rofi ngajak Mas Agus jalan-jalan di pantai, jalan-jalan sebentar, akhirnya nemu warung di pantai kan. Biasanya ada ikan bakar itu, mereka makan ikan bakar sama nasi degan atau apalah itu. Setelah mereka selesai makan, mereka langsung pulang ya, kembali melewati tanjakan, turunan, berkelok-kelok, jalan rusak. Dan setelah itu sampai di rumah, Mas Agus langsung berterima kasih ke Mas Rofi dan Mas Edi. Terima kasih udah dibantuin Mas. Nggak apa-apa Mas, aku senang kok bisa bantuin, kata Mas Edi. Mas Edi sama Mas Rofi itu ngobrol-ngobrol dulu di rumahnya Mas Agus maksudnya. Mereka ngobrol-ngobrol dulu, ngobrol bareng orang tuanya Mas Agus. Orang tua Mas Agus pun berterima kasih, Mas Edi, Mas Rofi, terima kasih ya udah dibantuin. Kami sekeluarga mengucapkan banyak terima kasih, kata sang bapak. Iya Pak, nggak apa-apa. Kami juga senang bisa bantuin, kata Mas Edi dan Mas Rofi. Setelah mereka cukup ngobrol-ngobrol, udah lelahnya udah hilang gitu, udah cukup istirahatnya itu.